agar kami bisa menjawab soal-soal yang memberikan Ibu ditanyakan. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengembalikan yang lengkap dalam menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Belajar kita tentang materi puisi. Kan minggu lalu kita telah belajar materi puisi. Siapa yang masih ingat apa pengertian puisi dulu? Bu. Apa? Puisi adalah salah satu karya sastra yang mengutamakan kata-kata sebagai pembangunan rimajinasi bahasa di dalam puisi terikat oleh rima dan irama serta penyusunnya berdasarkan bait dan lari suasana keadaan sekitar atau lingkungan. Oke, udah mengerti apa itu dulu puisi? Udah? Puisi adalah salah satu karya sastra yang mengutamakan kata-kata pembangun imajinasi. Berarti kata-kata pembangun imajinasi, kata-kata yang muncul dari benak kita, apa yang kita rasakan. Disitulah terbuat puisi. Contohnya apa yang kita alami pada saat ini, apa yang kita rasakan bisa kita buat menjadi puisi. Contohnya kan kita kasih judulnya hujan, terus apa aja yang kita alami di saat hujan itu bisa kita buat dalam satu puisi. Tahu kan arti puisi tadi yang bisa dibuat membangun imajinasi. Jadi kita kasih judulnya hujan, terus apa yang arti dari hujan itu kita susun bisa menjadi puisi. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, di situ berdasarkan bait dan lirik, suasana keadaan sekitar atau lingkungan. Nah, apa yang Ibu bilang tadi, seperti pada saat hujan ini bisa kita buat menjadi puisi, judulnya hujan. Hari ini di sekolah banyak sekali, di sekolah ada banjir dikarenakan hujan. Nah, itu yang kita rasakan pada hari itu dan yang kita rasakan pada lingkungan tersebut. Berarti kita bisa membuat satu puisi. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Dalam puisi memiliki kata konsep yang dimana mendalami puisi, mendemonstrasi ikan puisi, membacakan puisi dengan vokal, intonasi, dan ekspresi, menentukan suasana puisi, mengidentifikasi komponen puisi, dan menentukan tema puisi, menentukan makna puisi. Sama yang dibilang tadi, setiap kata yang kita tulis dalam puisi pasti memiliki makna dan arti. Makanya kita bisa membuat satu puisi itu karena dari yang kita rasakan sendiri. Jadi kalau kita membuatnya dari perasaan kita menulis contohnya kan kayak cerita hidup, tapi bisa dibacakan dalam puisi. Bisa kalian buat puisi dulu? Bisa. Bisa, Teh. Oke, itu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Nah, puisi ini sama dengan pantun. Nah, contohnya kan siapa yang bisa kasih contoh pantun dulu? Bisa kalian pantun? Bisa kalian pantun? Bisa. Apa coba? Memiliki 4 kata, 4 setiap satu bait dan memiliki 4 bait. Dia contoh puisi, pantun. Puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan atau memberi bunyi. Contohnya, bukan kematian benar membusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba, tidak takut tahu setinggi itu di atas debu, dan duka maha Tuhan bertahta. Siapa yang bisa ngasih contoh dulu pantun? Satu orang saja dulu. Ada yang bisa?
puisi tertentu diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau larik atau apa saja. Rima bisa berbunyi a atau bisa berbunyi ab. Miilah dia berlama a akhirnya celaya jika yang akhirnya b maka dari bait 1 sampai bait 4 itu yang kata akhirnya b terus b sampai bait keempat. Begitu juga kalau bunyinya ab. Jadi kalau di bait pertama yang huruf akhirnya a, maka di bait ketiga juga harus huruf terakhirnya a. Mengerti? Mengerti kan kalau dibilang buat contoh pantun yang berirama ab? Bisa? Tidak? Bisa? 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 Bisa kalian kalau dibilang buatlah pantun yang berirama ab atau berirama a. Pantun tadi berapa bait? Ada 4. Setiap bait berapa kata? Ada 4. Itu namanya pantun. Pantun sama puisi sama nggak? Maknanya sama? Maknanya sama tidak? Berkaitan tidak? Berkaitan tidak? Berkaitan pantun sama puisi? Berkaitan. Oke, habis itu tujuan membuat puisi. Ada 4 itu. 1. Ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. 2. Pemikiran filosofis dan refleksi. 3. Pemberian makna simbolik. Dan 4. Estetika dan keindahan. Nah, artinya yang nomor 1 ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Nah, dalam membacakan puisi tersebut, gimana ekspresi kita, gimana teks dalam puisi tersebut, kita bisa mengasih contoh dalam ekspresi kita dalam membaca. Ada emosi dalam membaca puisi itu, ada juga lemah lembut. Bisa kalian membacakan puisi? Pernah kalian membaca puisi? Pernah. Bisa kalian kasih contohnya ekspresi senang, sedih, itu kan. Dalam berbagai puisi contohnya puisi sedih. Jadi kita harus bisa mengasih juga gimana sih ekspresi kalau sedih gitu. Bisa? Mila? Kau pernah nggak susah puisi? Pernah. Terus dalam puisi yang kalian baca itu gimana? Maksudnya gimana dalam puisi tersebut? Gimana ekspresi kalian? Tapi ekspresi ini dalam puisi dalam. Ada itu terharu, kayak cerita tentang kita kasih contohnya tadi kan, puisi tentang hujan. Nah, ekspresi kita di mana di situ? Sedih kan? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Nah, di situ pemikiran filosofis dan refleksi. Nah, puisi itu harus memiliki tujuan, memiliki makna, mengerti adik? Mengerti? Puisi itu harus memiliki makna. Nah, kita bisa membuat puisi itu dengan merasakan imajinasi kita sendiri, di mana yang kita rasakan bisa kita curahkan. Kayak buku diari, tahu kan buku diari? Jadi apa yang kalian rasakan bisa kalian buat dalam puisi. Kamu ibu, engkau begitu hebat, kan bisa kayak gitu. Bisa kan? Kalau contohnya ibu nanti kasih contoh buat dalam puisi yang berjudul ibu, bisa kalian karang sesuai dengan apa yang kalian rasakan? Bisa? Bisa? Oke lah, nanti kasih soal ya sama kalian. Jenis-jenis puisi dan bentuk penyampaian puisi. Jenis-jenis puisi ada 4 dan ada 3 yang mana puisi naratif, puisi lirik dan puisi deskriptif. Ya, di mana puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Arti puisi naratif ini puisi yang diungkapkan oleh pembaca atau
pencipta dari puisi tersebut. Itu yang dinamakan dengan puisi naratif. Apa tadi arti puisi naratif, Adek? Puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Apa itu? Puisi naratif. Apa puisi naratif, Adek? Puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Itu puisi Sedangkan kalau puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair. Nah, kalau puisi lirik ini yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair, yang mengungkapkan berbagai perasaan yang dia rasakan. Itu yang dinamakan dengan puisi lirik. Puisi lirik penyair yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Kemudian puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatian. Nah, puisi deskriptif ini adalah puisi di mana kita sebagai pembaca memberikan tindakan, contohnya gerakan, gimana dalam cerita itu, dalam puisi itu agak membawa emosi. Jadi kita membawa. Ada teman nggak deh? Jadi kita harus mengasih gerakan, kita tegaskan bahwa seperti yang sudah kita rasakan dan seperti yang kita rasakan dari puisi tersebut, kita sudah merasakannya, makanya kita harus mengasih gerakan tegas. Yang penting kayak kita tunjukkan bahwasanya yang kita bacakan itu memang benar-benar. Mengerti? Apa itu dari puisi deskriptif? Nah, di situ bentuk penyampaian puisi. Nah, bentuk penyampaian puisi ada 3, yang dimana membacakan puisi, deklamasi puisi, pengunjuk puisi. Nah, dimana bentuk penyampaian puisi ini sesuai dengan perasaan kita. Contohnya dalam puisi itu senang, maka ekspresi kita senang. Kita sampaikan dengan senang. Kita menyampaikan dengan senang. Jika puisinya memang puisinya senang, kita membaca puisinya senang. Punya cerita dalam puisi itu membuat kita senang lah, ya kan? Di situ deklamasi puisi adalah penyampaian puisi secara lisan juga, namun bedanya penyampaian dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Nah, jadi menyampaikan puisi deklamasi ini juga menyampaikan dengan penuh penghayatan. Nah, pelan-pelan kayak gimana ya, kita harus merasakan bahwa puisi tersebut ada juga dalam hidup kita di masa pembangunan ini. Jadi kita harus mendalaminya, kita harus mengekspresikannya gimana gitu, gimana cara menyampaikannya dengan penuh hati-hati dan penuh perasaan. Kita menghayatinya kayak yang udah pernah terjadi dan udah pernah kita alami. Mengerti? Jadi dalam membaca puisi ini kita harus menyesuaikan dengan teks dari puisi tersebut. Gimana kalau puisinya menyedihkan? Gimana ekspresinya, coba? Gimana, Bu Teh? Ekspresi kalau membacakan puisi sedih, Ibu, engkau sebagai pahlawan tanpa jasa. Berarti ekspresinya sedih kan? Ya, Bu. Pernah kalian membaca puisi tentang ibu? Belum. Nantilah kalian buat di rumah, terus kita bacakan minggu depan, oke? Nah, jadi di sini ibu ada lembar lembar kerja peserta didik. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 menulis pantun sesuai kaidah kebahasaan. Nah, di sini ada 4 kolom. Nah, burung camar terbang tinggi, angin laut membawa cerita, kita harus bermimpi tinggi agar hidup penuh bermakna. Nah, jadi di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang 1 udah diisi. Terus yang ini bunga mawar berduri tajam, bekat indah di taman desa. Nah, kelompok 1 yang melanjutkan 2 bait lagi. 2 bait lagi itu kalian yang kerjakan. Begitu juga dengan ini udah diisi 2 bait.
ilmu dicari sepanjang usia, jadikan bekal di hidup bahagia. Nah, jadi kalian yang mencari ini yang bernama dengan AAA. Nah, terus ada lagi, jaga kebersihan setiap hari, hidup sehat adalah saat tenang. Nah, jadi 2 bait ini kalian cari. Satu bait 4 kah? Jadi ini 4 kata, oke? Ini kelompok 1 mengerjakannya. Nah, untuk kelompok 2 ini, kelompok 2 mengenal baik-baik pada sebuah pantun. Yang dimana bacalah kedua pantun di bawah ini dengan lantang, kemudian carilah bait dan hitung berapa suku kata pada setiap kalimat. Kelompok 2 mengenal baik-baik pada sebuah pantun. Yang dimana bacalah kedua pantun di bawah dengan lantang, kemudian carilah bait dan hitung berapa suku kata pada setiap kalimat. Nah, berakit-rakit dahulu bersenang-senang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Ini pantun, ini berapa bait? Jadi ini nanti berapa bait pantun 1 berapa dan bait pantun 2 berapa? Oke? Ini untuk tugas, ini kelompok 2 untuk kalian kerjakan. Nah, untuk kelompok 3 mengerti unsur-unsur pada sebuah puisi. Nah, di sini ilmu adalah cahaya. Ilmu bagai mentari pagi menyinari hidup yang penuh misteri. Tanpa ilmu dunia gelap, hanya langkah tanpa arah. Tetap raihlah ilmu dengan sepenuh jiwa, karena dengannya hidup penuh makna. Oke. Puisi di atas termasuk ke dalam puisi apa? Nah, 1 lama, 2 modern. Modern ini yang masa sekarang, ini puisi sekarang. Nah, kedua, makna dari puisi di atas apa? Makna dari puisi ini apa? Jadi kalian isi di bawah ini. Oke, kalian kerjakan ya. Nanti kalau udah siap kalian tampilkan di depan. Coba mana Leo. Gimana? Saya kasih aja cepat. Hai kami. Ayolah. Hai kami ada. Leo, hai kami. Halo oleh. Dibaca lah. Kan belum ada di situ. Kasih nama sekarang. Halo bagaimana? Kelompok 2 kerja apa? Jawab di depan jawaban kalian. Baca di depan jawaban kalian. Tapi itu jawabannya. Kalian tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa? Kelompok 3 cepat, udah? Oke, baca di depan. Bacakan puisi.
masuk dalam puisi apa, itu apa makna dari puisi di atas. Iya, baca puisinya. Ilmu adalah cahaya. Ilmu bagai sinar pagi, menari hidup yang penuh misteri. Tanpa ilmu, dunia gelap, hanya langkah tanpa arah tetap. Raihlah ilmu dengan sepenuh jiwa, karena dengannya hidup penuh makna. Pertanyaannya, puisi di atas termasuk ke dalam apa? Dalam modern. dalam Makna dari puisi di atas. puisi yang kamu bacakan termasuk dalam puisi apa? Dalam puisi mau? Udah memilih apa maknanya? Dari puisi di atas. Iya makna dari puisi yang kamu bacakan itu udah kalian isi. Tidak. Kalian bacakan. Kita harus mengejar ilmu karena tanpa ilmu kita kurang mengerti dari setiap yang kita kerjakan, dan kita harus mengejar pendidikan supaya kita dapat ilmu untuk bekal di masa depan. Oke, tepuk tangan. Ini kelompok dua, cepat. Ayo kelompok dua. Ayo. Kelompok dua. Cewek si paling cantik tadi lo kerja ke depan balik. Alio, halo. Baca pantunnya. Satu, berakit-rakit, berburu, berenang, berpergian. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dua, rumah melati, sabun mewangi, mengkali indah, belajar putih, berjuang setiap hari, raih masa depan nanti. Pertanyaannya, bait pantun 1 dan bait 2 berapa? Baik pantun satu ada 4 baik, dan baik pantun 2 ada 4 baik. Pertanyaan kedua apa? Suka kata pada setiap paragraf. Berapa? Setiap paragraf memiliki 4 kata. Berapa setiap paragraf memiliki berapa? 4 kata. Oke, mantap. Silakan di belakang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nomor 1 ayo. Oke, Dino dikerjakan boleh. Bebas belum dikerja soal. Iya, baca. Burung camar terbang tinggi, angin laut membawa cerita. Kita harus bermimpi tinggi agar hidup penuh makna. Terus? Iya, baca. Ayo le, dia dah masuk. Bunga hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang kembali. Jaga kebersihan setiap hari, hidup sehat tenang. Oke, mantap. Tepuk tangan. Nah, udah mengerti kan? Mengerti apa itu puisi? Mengerti. Mengerti perbedaan membuat pantun dengan puisi? Mengerti. Berarti kalau ibu kasih tugas untuk dikerjakan minggu depan, bisa kalian kerjakan? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, oke, untuk tugas minggu depan, kalian harus membuat satu puisi kalian tulis dalam kertas, habis itu kalian lengkapkan dalam karton. Bisa? Bisa. Membuat puisi yang judulnya ibu, terus ibu kasih judulnya ibu, habis itu kalian nanti yang mencari isinya. Bisa? Bisa. Berarti harus kalian kumpulkan minggu depan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nomor ngerti Ami? Baru. Lari di Sokumi saya, Pak? Baru. Oke, nah dari Sokumi begitu
Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut di les berikutnya. Siapa yang membawa kita dalam doa? Oke, ayo. Bu, saya ulang. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepada kami dari awal hingga sampai akhir sing ini. Tuhan, Engkau telah menolong kami. Pada hari ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Begitu juga guru-guru kami, Tuhan tolong mereka, Tuhan, agar mereka bisa sampai di rumah mereka dengan seperti itu. Dalam